Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nusaddiqu lak. Qala inni a'lamu ma la na'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya, nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan kali ini dengan kondisi sehat walafiat. Tidak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita rasanya baru meninggalkan Ramadan 1445 Hijriah. Dan ternyata sekarang kita sudah dihadapkan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Hal senada yang kalian rasakan juga. Siswa kelas 7 yang kemarin merasa baru lulus SD, ternyata dalam hitungan bulan ke depan sebentar lagi memasuki jenjang SMP kelas 8. Begitupun pula dengan anakku kelas 8. Dalam hitungan bulan kalian juga siap menuju jenjang kelas 9. Demikian juga dengan anak-anakku kelas 9. Rasanya baru kemarin lulus dari SD.
sedang menikmati masa baju seragamnya putih biru. Dalam hitungan bulan ke depan kalian siap meninggalkan SMP dan menuju gerbang jenjang lebih tinggi dengan seragam putih abu-abu kalian, baik SMA, SMK maupun nanti ke depannya melanjutkan di pondok pesantren. Namun ada kalanya kita merasakan waktu berputar begitu lambat. Dalam kondisi sakit, sedih, merasa hidup ini sendiri, rasanya jarum jam itu berputar lambat. Meskipun sama-sama 24 jam, tapi setiap orang ini mempunyai kecepatan berbeda-beda dalam merasakan berputarnya jam ini, berputarnya waktu. Ketika kondisi senang, bahagia, segala aktivitas dinikmati dengan baik, maka terasa cepat sekali satu hari. Tetapi ketika kondisi sedang tidak nyaman karena keadaan, maka waktu berjalan terasa lambat. Hal ini dalam sains diungkap oleh Einstein yang terkait dengan relativitas waktu. Sebagai contohnya, ada sepasang anak kembar, sebutkanlah si A dan si B. Si A pergi menuju luar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya, sedangkan si B masih di bumi. Setelah sekian lama, si A kembali ke bumi. Si A merasa, saya baru kemarin perginya, tapi berbeda dengan si B yang ada di bumi. Kamu sudah pergi lama, sekian puluh tahun. Nah, kenapa nilai waktu ini bisa berbeda? Oleh Einstein diungkap dalam teori dilatasi waktunya bahwa waktu itu bersifat relatif tergantung dengan kecepatan si pengamatnya, dan faktor yang lain dipengaruhi oleh gravitasi. Artinya, benda yang bergerak sangat cepat mengalami waktu yang lebih lambat daripada yang diam. Sejarah manusia, tak seorang pun yang dapat mengungkapkan fakta mengenai relativitas waktu, kecuali di dalam Al-Quran yang tertuang di dalam beberapa ayat. Salah satunya ada surat Al-Ma'arij ayat keempat. Saya bacakan artinya terkait dengan surat Al-Ma'arij ayat keempat ini. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang mana setara dengan 50.000 tahun. Ada juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114 yang artinya, Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Anak-anakku, kita paham betul bahwa ternyata waktu itu bersifat relatif. Selain waktu, hal-hal yang bersifat duniawi itu juga relatif. Sebagai contohnya, materi pun juga bersifat relatif. Bisa saja sekarang kondisi kita gemuk, tahun depan bisa menjadi kurus. Sebaliknya yang merasa anak-anak SMP-nya sekarang kurus, siapa tahu besok SMA juga menjadi lebih gemuk. Ada juga yang sekarang merasa fakir ilmu, siapa tahu besok kedepannya kaya ilmu. Tapi ingat anak-anakku, semuanya itu bergantung dengan keadaan. Maka sebagai seorang umat muslim, kita harus bisa menyadari hal itu. Jangan sampai kita terlenakan dengan urusan duniawi yang bersifat relatif. Maka manfaatkan dengan segala sesuatunya dengan kesiapan yang pasti. Di dalam
ajaran kita meyakini bahwa jodoh, rizki, mati semua sudah tertuang dalam Lauhul Mahfuz. Allah sudah menetapkan. Hal yang sangat urgent tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita menyikapi yang namanya kematian. Karena kematian itu pasti akan datang. Tidak bisa kita tawar. Baik muda, tua, ataupun yang usia lanjut, kematian pasti akan datang. Ibaratnya semua kita sedang mengantri. Lantas bagaimana kita menghadapi suatu kepastian kematian ini? Bagaimana kita menyikapi waktu yang terasa cepat atau lambat ini? Salah satu hal yang bisa kita upayakan adalah segala sesuatu di dalam kita melakukan aktivitas ini niatkan dengan ibadah karena lillahi ta'ala, karena Allah. Maka efisiensi waktu kita bisa manfaatkan di dunia ini yang terasa sebentar tadi. Salah satu yang bisa kita upayakan adalah setiap kita melakukan aktivitas, mulailah dengan basmalah. Kita belajar dengan tekun, niatkan karena Allah, tidak terbesit untuk mencontek. Kita beramal baik, menolong saudara kita yang membutuhkan, niatkan karena Allah. Kita juga bisa membantu orang-orang sekitar kita yang sedang kesusahan, niatkan karena Allah. Lafaz basmalah selalu kita lantunkan setiap kita melakukan aktivitasnya. Nah, anak-anakku, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, maka segala sesuatu akan bernilai ibadah jika kita lillahi ta'ala. Tetapi kalau bukan karena Allah, niscaya sia-sia apa yang kita lakukan. Tadarus karena biar dibilang sudah banyak yang dibaca, demi semata-mata karena orang, pandangan orang, maka tidak akan bernilai ibadah di mata Allah. Mari waktu yang ada ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Bagi anak-anakku baik kelas 7, 8, dan 9, semangat belajar terus sampai liang kubur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.